dari apa perpus Bu, Oh, baca-baca koran hari ini. Mohon izin sibuk mboten? Ini mau matur saya. nggih Pak Eri. Mau matur sibuk mboten ini saya mau matur jeneng. Oh, sajake kok penting sekali. Iya Tidak Bu, loh Pak, wong agak saya ini baru koreksi hasil pekerjaan oh nggih siswa. nggih nggih Nggih. nggih. Anu mohon izin nggih badhe sharing mau sharing tentang Iya. permasalahan yang saya hadapi biar saya tidak terbebani Bu. Iya, nggih. Monggo, ndak apa-apa niki. Sini-sini Nggih. Pak, silahkan ini duduk. Waduh, Nggih kayak ada nggih. masalah besar wajake. Iya iya, beberapa hari ini saya pikirkan Bu, tujuan Mhm. saya Bu Retno ngobrol Mhm. dengan Ibu, saya pengen cerita terkait dengan pelaksanaan tugas saya yang saya anggap ada masalah. Begini loh Bu, saya kan Iya, ngajar kelas nggih. 11, Iya. dalam Semua kelas Pak itu? pelajaran Nggih. dalam Bu? Semua kelas? Iya, kelas Oh, 11 11 ada itu. Nggih, ya. nggih. Ini Iya. saya itu sudah pertemuan keempat saya adakan evaluasi kok nilai anak itu banyak yang tidak KKM dan sekitar 30-an%. Kemudian yang KKM pun nilainya juga limit banget. Ini Iya. saya kok takut nanti kalau seperti ini terus pembelajaran saya tidak berhasil dan saya anggap gagal Bu Retno. Nggih. Tapi menurut Pak Heri secara analisa apakah di semua kelas ya seperti itu? Ya hampir sama Bu, cuma ini kelas A yang agak parah Bu, tapi semua kelas ya rata-rata kurang maksimal untuk nilainya Bu. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Heri, mungkin, metode pembelajaran panjenengan mungkin yang jenengan gunakan untuk saat ini seperti apa Pak? Ah iya, selama ini saya masuk kelas, saya suruh siswa untuk ambil buku di perpus, kemudian saya menjelaskan di depan, mereka saya suruh untuk menindaklanjuti dengan cara mencatat, merangkum, dan nanti di akhir saya suruh mereka untuk menyampaikan kesulitan atau pendapat gitu Bu. Kemudian ya apa itu ya monoton ya Bu menurut saya. Jadi siswa kok kayak rame sendiri kemudian nggak semangat begitu Bu. Nggih. Berarti itu respon anak-anak seperti itu nggih Pak nggih? Iya Bu kemarin saya lewat pas saya di depan kelas lewat itu anak-anak ada yang sedikit komentar begini, anu Pak pusing Pak capek anu merangkum terus gitu. Terus kemudian eh, pas ketua kelasnya ke ruang saya ngumpulkan tugas itu teman-teman pada anu Pak pada komplain jenuh gitu lah saya itu yang disampaikan oleh siswa ke saya Bu. Gitu. Tapi, selama ini yang sudah panjenengan lakukan, apakah Pak Heri sudah melakukan, apa istilahnya, pendekatan ke siswa, Pak? Iya, misalkan pas pembelajaran itu mereka nggak semangat itu saya dekati, "Ayo dirangkum yang baik, ayo ditulis yang baik." Kemudian kalau ada yang ngobrol ya saya dekati, saya ingatkan. Tapi terlalu sering seperti itu Bu, sehingga saya menganggap ada permasalahan dalam proses pembelajaran saya. Nggih. Berarti terlihat sekali ya, Pak, ya, mungkin Iya pembelajaran Bu. Pak Heri itu monoton seperti itu. Dan pernah nggak Menurut Pak Heri curhat ke anak mungkin, pernah memanggil anaknya, kan di kelas A ya, Pak, ya, tadi ya, ada siapa ya, Bambang, ada Bambang itu Bu Restu. yang Nah, itu rajin, kan ya. iya, itu satu bestie toh, Pak, itu satu grup itu Iya biasanya. iya Nah, itu kan iya. anak-anak tipikal-tipikal, itu apa pernah Pak Heri dekati? Iya, saya dekati kemudian mereka eh, ya mengeluh karena dalam waktu 6 jam pelajaran kalau banyak merangkum membaca jadi jenuh begitu. Iya, nggih. Kira-kira Pak, kalau melihat dengan kondisi yang seperti itu, apa yang bisa mengubah pembelajaran atau KBM panjenengan itu bisa menjadi Iya. lebih baik? Iya, saya mulai berpikir ini, Bu. Eh, Iya.
permasalahannya kayaknya monoton dengan metode dan media pembelajaran yang saya gunakan. Apa anu ya, Iya. Bu, mungkin, pertemuan berikutnya saya variasikan dengan tayangan, video yang saya unduh di YouTube ya, Bu, ya, tentang materi yang saya Oh, jelaskan. keren, bagus sekali Itu Pak kalau gitu. kayaknya, suasananya beda dengan, sekedar membaca atau merangkum gitu ya, Bu, ya? Keren itu Pak, bagus, pokoknya saya support. Kira-kira Pak, bagaimana caranya Pak? Eee, Mungkin metode yang lain, apa saya ajak keluar kelas ke, area mereka parkir kemudian, motornya karena saya ngajar itu kan sistem rem, Bu. Kalau siswa itu Mmm, saya ajak, ke parkir ngambil sepeda motor mereka kemudian di halaman mempraktekkan kemudian memahami mekanismenya tidak saya jelaskan lewat, buku atau di depan kelas tapi lewat, sepeda motor yang mereka gunakan apa kok kayaknya menarik bagi mereka ya, Bu, ya? keren itu Pak, malah justru hal-hal yang seperti itu yang bisa meningkatkan apa ya, proses pembelajaran anak itu lebih paham karena mereka Mhm tahu, mhm. yang gitu Pak. Nggak kepikiran sebelumnya, Bu, nggak terpikir Nah, sebelumnya. iya betul. Mungkin Pak Heri bisa memberikan apa ya, gambaran ke anak-anak model pembelajaran seperti itu. Iya Dan kira-kira caranya nanti bagaimana Pak? iya, Supaya mereka itu kan antusias. iya ya, Bu, iya, eee, ada banyak media sebenarnya, Bu, tetapi kemarin saya tidak sampai ke situ, saya pikir saya cukup jelaskan saja mereka paham. Eee, ini kita kan juga punya ruangan untuk praktek ya, Bu, ya. Kemudian, Iya. ada media sepeda motor yang cukup banyak nanti, rencana saya kok saya buat kelompok yang tidak begitu banyak anggotanya, ada di kelas saya itu rata-rata 36, Bu, kalau saya buat 6 Iya. kelompok, mereka, saya sediakan komponen-komponen rem itu, kemudian saya suruh untuk mereka mengamati, kemudian mencatat hal-hal yang mereka belum paham, kemudian juga saya ajari mereka untuk mengamati mekanismenya mulai dari handle rem itu ditarik sampai roda itu berhenti, itu di halaman atau di area, ruang praktek itu kayaknya lebih, apa ya, kok kayaknya lebih membuat mereka tidak jenuh di kelas. Karena 6 jam itu kalau selama ini 3 pertemuan itu ya saya amati saya cukup Iya betul. lelah, Bu, untuk mengingatkan mereka untuk jangan rame, untuk mereka jangan ngobrol sendiri, untuk mereka jangan ngantuk. Akhirnya ya di jam ketiga, jam keempat saya sudah apa, kehilangan energi. Tapi nek tak Iya. pikir tadi yang saya, ide-ide saya tadi, kayaknya bisa mudah untuk saya realisasikan. Cuma saya perlu apa, membuat satu lembar kerja yang relevan dengan, materi yang, saya ajarkan, Bu. Karena anak-anak itu biasanya kalau, sedikit saja saya apa, Bu, pancing untuk terkait dengan, lingkungan atau pembelajaran yang sebenarnya itu mereka itu sebenarnya antusias, cuma memang saya selama ini tidak punya ide untuk, membawa mereka keluar kelas dengan media-media yang, di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah itu ada, Bu. Iya, keren itu, Pak. Nah, bahkan seperti mata pelajaran jenengan nggih, itu sebenarnya kan sudah punya bengkel tersendiri sebenarnya, Pak. Iya iya, Bu. Iya, keren sekali Cuma itu. iya, cuma saya pikir kemarin, hanya dengan saya jelaskan itu mereka paham, kan bukunya juga, bagus itu, Bu, tetapi ternyata, persepsi saya salah. Sebenarnya mereka, lebih ingin mengeksplor potensi mereka di di bengkel atau di ruang praktek, gitu, Iya. Bu Retno. Iya, nggih, itu berarti sudah ada peningkatan nggih, jenengan sudah berbicara, sudah apa ya, istilahnya curhat ke saya tentang proses cara yang tepat agar KBM jenengan nanti lebih berkualitas. Nah, Iya iya, Bu, iya, Bu. akhirnya kan terbuka tuh Pak, sekarang sudah dengan insting sendiri, oh ternyata seperti ini. Nah, sekarang Pak, coba
Kalau, nanti yang Pak Heri lakukan terhadap siswa, jika misalnya nanti menemukan anak yang masih mungkin malas-malasan itu bagaimana nanti, Pak? Juga. Iya Bu, rencana saya di awal saya beri pemahaman kepada mereka bahwasanya untuk memahami mekanisme sistem rem ini memerlukan pemahaman yang urut, tidak hanya pada fungsinya, tidak hanya pada nama komponennya, tapi termasuk mekanismenya, sehingga nanti kalau ada anak-anak yang tidak semangat akan saya dekati, kemudian saya pahamkan ke mereka bahwasanya memahami mekanisme sistem rem ini tidak bisa sepotong-potong, mereka harus paham dari A sampai Z untuk bisa nanti melakukan perawatan atau perbaikan, karena selama ini mereka menganggapnya hanya perlu paham cara kerja, paham nama komponennya, tetapi pada mekanisme kerjanya kan perlu mekanisme kerja dan perawatannya kan perlu mereka pahami secara lebih, sehingga harus betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian nanti akan saya buat Bu, per kelompok itu akan saya komposisinya akan saya buat heterogen, ada yang sangat terampil, ada yang sedang, ada yang kurang, karena kalau nanti satu kelompok itu isinya homogen, terampil semua, atau sebaliknya kurang terampil semua, kalau menurut saya nanti nggak ada dinamika dalam kelompok, biar yang kurang, yang tadi minus tadi bisa terangkat dengan kerja di kelompok itu, Bu Retno. Gitu rencana saya, Bu. Wah, keren itu, Pak. Nah, berarti kan sudah ada alur ya, Pak ya, alur yang sudah panjenengan rencanakan, dan kita harus tahu, Pak, sebenarnya untuk karakter dan profil belajar pada murid itu beragam, dan belajarnya pun cara mereka untuk menangkap materi panjenengan itu juga berbeda-beda. Apalagi kalau di bengkel, di bengkel itu adalah sesuatu yang menyenangkan, seperti itu, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti ada harapan nggih, Pak, nggih, ada harapan panjenengan. Apa harapan panjenengan, Pak? Iya, kedepannya saya akan Bu, pengen siswa-siswa saya itu, terutama yang saya ajar di kelas itu paham, bisa terampil, maka ya usaha saya untuk memenuhi harapan itu nanti saya akan memperkaya metode pembelajaran yang saya laksanakan, memperkaya sumber belajar yang saya gunakan, kemudian ya termasuk saya ingin dukungan dari teman-teman di jurusan maupun teman-teman di sekolah saya untuk membiasakan pembelajaran yang ya berpihak pada anak, yang sesuai dengan karakter mereka, yang sesuai dengan minat belajar mereka. Kemudian ya saya nanti akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk lebih menambah jumlah atau varian dari media belajar yang kita gunakan. Harapan saya anak-anak semakin semangat dengan adanya media belajar yang lebih variasi. Itu harapan saya, Bu Retno. Wah, bagus sekali tuh Pak Heri. Jenengan sudah punya motivasi, terus kemudian jenengan sudah ada inisiatif untuk istilahnya refleksi diri. Semangat, pokoknya tetap semangat ya. Sukses Bu, jenengan. Makasih banget ya, Bu. Makasih banget ya. Malah saya dapat ide yang banyak dengan ngobrol dengan Bu Retno ini tadi. Sama-sama, Pak. Ini saya tak segera nyiapkan proses untuk pekan depan ya, Bu. Jenengan lanjut aktivitas jenengan, saya tak kembali ke ruangan saya, tak merancang pembelajaran yang akan saya laksanakan pekan depan. Terima kasih Bu Retno ya. Saya permisi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak.